zaman-zaman ketika sejumlah besar negara di belahan selatan itu masih mengalami penjajahan, Soekarno sudah mulai bicara tentang kemerdekaan. Kenapa kita merasa berhak mempromosikan kemerdekaan? Karena rasanya, setahu saya, koreksi kalau saya salah, kemerdekaan kita adalah satu-satunya yang diperjuangkan dengan senjata sepenuhnya. Artinya bukan pemberian atau lagi bukan karena perjanjian, tapi karena perjuangan. Buat saya, dengan perjuangan baik fisik maupun diplomasi, itulah yang membuat diplomasi kita pada awal-awal berdirinya Republik sudah menjadi apa ya, eh, pedoman bagi banyak negara untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, sekarang kita coba kita lihat satu persatu aja dari hal ini. Temanya terkait dengan Pancasila. Saya bilang, tolong lihat Pancasila kita saja. Secara keseluruhan, kan ada ada pandangan yang Pancasila itu bisa diperas menjadi trisila, bahkan diperas lagi menjadi satu sila yang namanya gotong royong. Gotong royong kalau diterapkan di masyarakat Indonesia sangat simpel. Masyarakat kita umumnya berdasarkan pandangan hidup yang gotong royong, kebersamaan. Itulah kenapa kita lihat di kampung-kampung gotong royong itu sangat nyata dalam masa-masa awal kita, yang namanya pembentukan RT, RW dan sebagainya juga menunjukkan bentuk gotong royong pada tingkat masing-masing. Tapi saya mau fokuskan begini. Untuk luar negeri, mari kita lihat sila ketiga Persatuan Indonesia. Kenapa penting? Karena Persatuan Indonesia adalah eh, sila yang menunjukkan bahwa sebagai negara Indonesia yang merdeka dan bersatu, kita punya kedaulatan yang harus dipertahankan. Kalau urusan mempertahankan kedaulatan, bukan hanya cuma urusan tentara, tetapi urusan diplomasi. Apalagi pada awal kemerdekaan, diplomasi yang dibutuhkan adalah pengakuan dari negara lain. Ingat, sebuah negara harus punya penduduk, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Itulah politik luar negeri kita, itulah yang kemudian selalu dipakai menjadi landasan ideologi kita ketika kita mau menyusun sebuah kerangka kerja atau apapun namanya buku putih politik luar negeri. Karena itu kita bisa turunkan lagi dari pertama ideologi, ideal, ke landasan berikut. Apa sih? Konstitusional, konstitusi. Nah, dalam hal ini sampai masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto lepas dari urusan dalam negerinya, ya yang dibilang otoriter lah, diktator, terserah. Tapi secara politik luar negeri kita punya konsep, yaitu yang namanya dasar yang landasannya adalah konstitusi. Khususnya kalau mau dijabarkan lagi, mengingatkan kembali yang namanya landasan konstitusional itu, khususnya paling alinea 1, pembukaan kemerdekaan hak segala bangsa dan segala macam sampai anti penjajahan dan turut serta dalam perdamaian dunia. Alinea 1, ingat, anti penjajahan, kemerdekaan. Alinea 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita pegang di situ dulu. Dalam perkembangan lanjutannya, di era Soeharto itu, landasan ideologi konstitusional ini ditambah lagi dengan yang namanya landasan struktural, yaitu khusus pasal-pasal terkait yang ada di undang-undang dasarnya, bukan hanya pembukaannya, yaitu misalnya pasal 11-nya menetapkan wewenang presiden dalam penyelenggaraan poligri, mengangkat duta besar dan sebagainya, menyatakan perang damai dengan persetujuan DPR dan sebagainya. Dalam pelaksana selanjutnya lagi, tidak cukup dengan landasan ideologi, landasan konstitusional, landasan struktural, operasionalnya inilah yang
akan menjadi pedoman pelaksanaan luar negeri. Kita sebutnya landasan operasional, yaitu ketetapan MPR. Khususnya tahun 66, sejak tahun 66 yang membuat yang namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Teman-teman, saya masuk Kemlu 85, tahun 85. Ketika saya masuk di Badan Litbang, yang waktu itu dipimpin oleh namanya guru saya, Profesor Dr. Duta Besar Hasim Jalal. Ketika penyusunan sebuah program kerja Kementerian Luar Negeri yang dalam kaitan pelita pembangunan 5 tahun berdasarkan GBHN ini kita susun, ada program yang 5 tahun, ada program tahunan. Yang program tahunannya ini berarti apa? Berarti terencana dan berkesinambungan minimal 5 tahun. Jadi tidak bisa kita bikin program kerja per tahun. Maaf, seperti sekarang. Ada sih istilahnya bisa multi year katanya, tapi dulu konsepnya jelas. GBHN 5 tahun, ada program tahunan yang kalau kita menyusun, pasti kita akan mengingatkan kembali semua hal ini akan ada di bagian pembukaan. Dasar program kerja kita itu apa? Landasannya Pancasila, konstitusi, pembukaan konstitusi, konstitusinya, undang-undangnya, dan GBHN. Di GBHN itulah kita mulai menjabarkan yang namanya politik luar negeri. Artinya apa? GBHN merupakan pedoman dasar sehingga tidak mungkin pedoman program kerja Kementerian Luar Negeri dibuat secara detail dalam GBHN, melainkan harus disusun oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan kementerian atau pemangku kementerian yang lain. Jadilah yang namanya program luar negeri Indonesia periode 5 tahun. Yang per tahunnya kita lebih detailkan berdasarkan masukan tadi, Kemlu dan kementerian atau lembaga. Artinya apa sih teman-teman? Kalau kita mau jujur, kita punya pedoman yang lebih jelas pada masa-masa itu. Nah, sekarang kalau kita ingat lagi, kenapa, bagaimana program kerja itu kita susun? Kita harus punya asas. Asas pertama, asas bisa dibolak-balik dalam kaitan ini, tergantung cara pandang kita, mana dulu, manfaatnya dulu atau prioritasnya dulu, kita bisa utak-atik. Tapi intinya pedoman asas ini bisa 3 ini minimal atau lebih. Kalau kurang rasanya tidak. Karena asas prioritas, asas manfaat, asas solidaritas itu harus menjadi pegangan kita dalam menyusun program ini. Prioritas. Nah, dalam kita nanti akan bicara tentang programnya. Sekarang saya mau sampaikan, kita potong cerita karena udah hampir seminggu kita bicara ini. Forumnya dalam pelaksanaan politik luar negeri, forumnya itu jelas 3, siapapun paham. Bilateral, regional, multilateral. Bahkan tergantung sudut pandangnya, regional pun bisa dianggap multilateral karena menyangkut organisasi negara-negara, bukan satu negara. Nah, dalam konteks bilateral saja saya mengingatkan, dulu pembentukan sebuah kedutaan besar saja itu tidak asal bentuk, asal dirikan. Harus ada dasarnya. Selain tadi landasannya, harus ada dasarnya seberapa penting negara itu bagi kepentingan nasional kita dalam rangka hubungan bilateral. Kemungkinan kerjasama ekonominya bagaimana, kemungkinan kerjasama politiknya bagaimana, militer dan sebagainya kita pertimbangkan. Kita bisa lihat ada negara yang jelas prioritas atau manfaatnya kita bisa dapat lebih banyak dibandingkan negara lain. Dalam masa itu, politik luar negeri kita, pembentukan kedutaan tidak asal pilih, karena kemampuan negara pun terbatas. Tidak seperti Amerika, yang hampir di semua negara, kecil maupun besar, selalu ada kedutaannya.
termasuk di negara-negara yang yang kecil, yang buram itu. Nah, dalam konteks Indonesia, keputusan membuka penentuan membuka untuk perwakilan Indonesia, kita bikin klasifikasi prioritas berdasarkan asas tambahan, berdasarkan asas solidaritas. Kita klasifikasikan D1, D2, D3. Kalau masih ada yang ingat, D1 itu singkatan dari diplomatik. Artinya negara yang secara diplomatik kepentingan nomor kita klasifikasikan kelas 1 lah gitu, penting banget gitu. Nah, itulah yang sekarang negara yang kita bilang negara maju, di mana kita punya hubungan ekonomi yang sangat erat, bahkan ketergantungan kita pun sangat besar pada negara itu. Itulah negara barat, Amerika, Eropa, dan negara barat lainnya. Itu D1. Terus yang D2 apa? Berarti kurang kepentingan karena prioritasnya berkurang, manfaatnya kita rasakan tidak di semua lini atau bidang, tapi juga tertentu. Itulah yang dalam penjabarannya kita katakan D2. Siapa saja D2? Yaitu negara seperti kalau sekarang itu India, dulu itu Cina, gitu loh. Sebelum berkembang menjadi negara superpower, kita kelompokkan jadi dua tuh. Kalau D2 dan seperti itu, atau di Amerika Latin itu Brazil dan sebagainya. Karena apa namanya di Eropa ada yang kita masukkan klasifikasinya itu D2 itu Yugoslavia waktu itu. Nah, D3 kita bayangkan sangat penting dan rada-rada penting, kira-kira gitu D3. Ya udah, kita bisa bayangkan siapa, ya kan? Gak usah disebutin deh. Mbak, jangan ketawa-ketawa, Mbak. Nggak enak kalau disebutin. Maksudnya negara Afrika. Dengan seperti ini saja, ada satu tambahan. Karena masalah solidaritas dan ASEAN itu dulu, nanti kita bicara ASEAN, dianggap sebagai sosok guru politik luar negeri karena dia yang paling mempengaruhi kita, karena lingkungan terdekat kita. Kedutaan besar kita di negara ASEAN. Nah, ini bayangan, kekecualian. Kedutaan besar di negara ASEAN kita kelompokkan D1. Kita jadikan sebagai prioritas. Makanya tolong diperhatikan, dalam praktek ASEAN, setiap kepala negara yang baru atau kepala pemerintahannya yang baru diangkat di negara tertentu atau terpilih dan diresmikan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan, selalu tujuan kunjungan pertamanya pasti ASEAN. Anggota DPR-nya, mudah-mudahan ada yang ikut juga anggota DPR atau paling tidak asistennya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dr. Andes Antoni Budiawan. Beliau adalah mantan rektor Pak ya, mantan rektor Institut Bisnis Informatika Kwikiangi ya. Ya. Yang juga kita kenal sebagai seorang analis politik ya, ahli ekonomi yang banyak memberikan tanggapan pendapatnya dalam berbagai forum ya. Nah, menurut ahli ekonomi, ini ekonomi kita ini bagaimana ini? Katanya kurs rupiah sudah semakin dengan dolar ya semakin lemah begitu ya. Dan yang terpikir oleh kita pun kira-kira komandan ekonomi, panglima kebijakan ekonomi kita ini sekarang tuh siapa sih gitu ya. Kalau dulu kita punya pegangan, kalau Menteri Luar Negeri dulu kan Pak Adam Malik, Pak Mukhtar begitu ya. Kalau di bidang ekonomi Pak Wijaya Niti Sastro, Pak Idrus Salim ya. Nah sekarang ini panglimanya siapa nih ekonomi ini? Ya, kayaknya kita perlu ya, yang jelas tidak tahu, kita hanya meraba-raba saja begitu ya. Yang banyak bicara mana Menteri Keuangan gitu kan. Nah jadi saya kira nanti Pak Antoni Budiawan akan membongkar semua ini ya supaya ada perbaikan kebijakan ekonomi Indonesia.
dalam konteks bagaimana mengimplementasikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baik, silakan Pak Antoni Budiawan. Terima kasih Pak Pipit. Selamat pagi Pak Dian. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Ini saya juga ada mau, itu sudah ada ya. Jadi di sini judul yang diberikan oleh penyelenggara adalah implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kebijakan luar negeri dan ekonomi Kabinet Merah Putih. Nah, saya memberikan refleksi, saya tambahkan di sini dalam perspektif ekonomi politik konstitusional. Ada perbedaan dengan ekonomi konstitusional dan ekonomi politik konstitusional. Jadi konstitusional, political economy konstitusional atau ekonomi konstitusional. Nah, jadi kalau ekonomi, kita lanjutkan. Ya, di sini kita lihat bahwa kita ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari judul yang tadi, yaitu membentuk yang namanya konstitusi. Tapi di sini saya melihatnya harusnya Pak Pipit ada penambahan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena apa? Sebetulnya kenapa Undang-Undang Dasar itu bisa berdiri? Undang-Undang Dasar itu dibentuk karena ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu memerintahkan bahwa maka disusunlah Undang-Undang Dasar. Tanpa itu tidak bisa disusun Undang-Undang Dasar. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak bisa dikesampingkan dan ini adalah yang tertinggi di dalam konstitusi kita. Makanya sewaktu ada amandemen konstitusi, maka pembukaan itu tidak bisa diganti. Kalau pembukaan itu diganti, maka anaknya mengganti bapaknya, gitu kan. Jadi nggak bisa dihilangkan gitu. Karena Undang-Undang Dasar itu ada karena ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan apa yang harus dibuat di pembukaan Undang-Undang Dasar itu memerintahkan dibuatlah Undang-Undang Dasar berdasar kepada Pancasila. Di situ disebutkan berdasar kepada 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Tidak disebutkan Pancasila, tetapi berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak pihak yang salah mengerti bahwa Pancasila itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Pancasila sebetulnya hanya grounds lah. Hanya sebetulnya dasar aja, tidak ada keterikatan apa-apa. Nah, ini kesalahannya. Pancasila adalah dasar dibuatnya Undang-Undang Dasar. Berdasar kepada Pancasila. Artinya apa? Artinya Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Kalau dia bertentangan dengan butir-butir di dalam Pancasila, maka Undang-Undang Dasar itu adalah inkonstitusional. Nah, di sini ada yang berkaitan. Jadi, yang kedua adalah bahwa konstitusi, sebetulnya konstitusi dalam arti luas itu apa? Kalau kita bilang konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 45, atau kita bilang pembukaan Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila. Ini adalah konstitusi, membentuk konstitusi. Lalu dalam arti luas, itu mengikuti undang-undang turunannya. Ini adalah konstitusi keseluruhan gitu, dalam arti luas gitu. Dalam arti kalau ada undang-undang yang melanggar undang-undang dasar, maka dinyatakan undang-undang itu inkonstitusional. Sekarang masalahnya adalah kalau undang-undang dasar itu kemudian diamandemen, kemudian tidak sesuai dengan yang ada di pembukaan undang-undang dasar, apa mekanismenya?
kita tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar di dalam konstitusi kita kalau mengubah undang-undang dasar yang bertentangan dengan yang tadi, pembukaan undang-undang dasar dan Pancasila. Mahkamah Konstitusi tidak bisa untuk situ menilai itu. Contohnya adalah kalau MPR mengubah Undang-Undang Dasar 45 dengan menghapus pembukaan Undang-Undang Dasar 45, apa yang terjadi? Kemana rakyat? Nah, ini adalah jalan buntu konstitusi. Sebelumnya, kita ada undang-undang referendum. Itu yang dilaksanakan untuk referendum di Timur Timur. Ini referendum adalah satu kedaulatan yang di tangan rakyat. Yang tidak boleh sebetulnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tidak boleh hilang. Sekarang referendum itu pada tahun 1999 dicabut. Berarti rakyat sudah tidak berdaulat lagi. Pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa Indonesia berdasarkan berkedaulatan rakyat yang sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR sebelumnya ya. Itu pun sebenarnya sudah menyalahkan mengenai kedaulatan rakyat, tapi direvisi menjadi ada referendum. Lalu kemudian referendum disilangkan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diamandemen, lalu mengatakan bahwa undang-undang kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan dalam Undang-Undang Dasar ini. Apa? Kedaulatan rakyat yang tinggi kemudian direduksi menjadi Undang-Undang Dasar. Yang membentuk Undang-Undang Dasar adalah rakyat. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada Undang-Undang Dasar, rakyat membentuk. Ini adalah bentuk dari kedaulatan rakyat. Yang disebut namanya dalam bahasa Prancisnya, kalau nggak salah, pouvoir constituant. Itu kekuasaan yang membentuk, gitu. Bukan yang lain, gitu. Kekuasaan yang membentuk. Oke, kita lihat. Oleh karena itu, kita lihat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan seluruh peraturan presiden, peraturan menteri, perda, pergub, perbub, dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ini adalah satu kesatuan konstitusi. Tapi kita dipilah-pilah. Kalau ada undang-undang, ada peraturan presiden yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang di bawahnya, di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, kita harus ke Mahkamah Agung. Untuk undang-undang, maka kita ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan undang-undang dasar, gimana? Tidak ada mekanisme. Oke. Nah, ini yang saya katakan, pembukaan undang-undang dasar bukan bagian yang sederajat dengan batang tubuh, melainkan sumber legitimasinya. Sumber legitimasi dari batang tubuh. Hubungan pembukaan dan batang tubuh merupakan hubungan hierarkis, bukan koordinatif. Batang tubuh adalah penjabaran pembukaan, bukan pembanding yang setara. Itu pertama. Jadi kalau kita lihat, apa? Pembukaan undang-undang dasar, alinea pertama adalah aksioma moral yang tadi sudah dikatakan. Yang penting adalah ada pri kemanusiaan dan pri keadilan, di mana penjajahan, pendudukan itu tidak boleh kita dukung. Alinea kedua adalah saya menyebutnya visi normatif, yaitu Indonesia negara yang berdaulat, adil dan makmur, singkatnya. Yang ketiga adalah tindakan konstituen, yaitu pouvoir konstituen. Rakyat menyatakan kemerdekaan sebelum ada undang-undang dasar. Rakyat menyatakan kemerdekaan. Lalu dari situ kekuasaan di sini yang mendahului, yang menjadi dasar segala kekuasaan yang dibentuk sesudahnya, termasuk undang-undang itu sendiri, di mana ada di alinea keempat, akibat dari tiga tadi, lalu menjadi satu kesatuan, maka disusunlah undang-undang dasar berdasarkan Pancasila.
Jadi saya mau menetapkan mau meluruskan mengenai posisi Undang-Undang Dasar, posisi pembukaan Undang-Undang Dasar, dan posisi Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar itu subordinat. Subordinasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan dari Pancasila. Meskipun subordinasinya dari Pancasila adalah bukan hierarkis dalam arti ini ya. Ini penjabarannya, penulisannya. Nah, kemudian kita masuk kepada implementasi ekonomi konstitusional atau ekonomi politik konstitusional. Kalau kita bicara ekonomi konstitusi, maka kita membicarakannya hanya terbatas yaitu pasal 33. Pasal 34. Seolah-olah konstitusi dalam ekonomi hanya pasal 33 dan pasal 34 ya mengenai kesejahteraan sosial ya. Ya, 33 kekayaan alam, 34 adalah kesejahteraan sosial yang fakir miskin dipelihara oleh negara. Seolah-olah itu saja gitu. Tapi kita lihat turunan daripada ekonomi itu banyak sekali, kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar itu tidak cukup, tidak bisa mengatur penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Itu guidance semuanya. Diperlukan undang-undang turunan dan berbagai peraturan yang lebih detail di segala bidang. Nah, kalau kita lihat bidang ekonomi, kita ada undang-undang tentang Bank Indonesia, undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang APBN, pajak penghasilan, dan sebagainya. Nah, kita lihat kebijakan undang APBN, keuangan negara, fiskal kita. Lalu muaranya harus di mana? Muaranya harus memajukan kesejahteraan masyarakat. Itu muara dari pembukaannya. Yaitu dan keadilan sosial. Nah, semua kebijakan ekonomi ini harus mengarah kepada memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Apakah undang-undang pajak yang kemarin ini mau dirubah ya, UMKM dari 0,5% menjadi sekian itu berdasarkan laba, sekarang berdasarkan omset, berdasarkan laba menjadi 22%. Apakah ini memajukan kesejahteraan umum? Apakah berkeadilan sosial? Ini sebetulnya tujuan dari setiap kebijakan ekonomi, kita harus pertanyakan ke situ, Pak Bibit. Sebenarnya sebagai contoh aja. Kita lihat, kita ada Undang-Undang Cipta Kerja PSN. Dan ini masih berlaku. Dan saya melihatnya di sini, saya tulis berpotensi melanggar konstitusi, tapi berpotensinya saya dalam kurung. Karena untuk amannya. Kalau saya sendiri menulis banyak bahwa ini sudah melanggar. Misalnya PSN. Dari Undang-Undang Cipta Kerja diselipkan pasal mengenai proyek strategis nasional. Apa definisi proyek strategis nasional? Kebanyakan adalah untuk kepentingan pengusaha. Misalkan di Rempang, belum lama ini di Papua, yang filmnya beredar luas, pertama kali di Desa Wadas, ya untuk bendungan bener. Terus ada lagi di Pulau Wawoni, Raja Ampat, dan sebagainya. Ini PSN. PSN menjadi ajang untuk mengusir rakyat setempat, mengusir masyarakat adat. Nah, bagaimana kalau ini melanggar? Kita ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi diulur-ulur sampai sekian, sampai masih sekarang ini ada gugatan yang belum diputus. PSN. Bagi saya ini adalah pelanggaran. Undang-Undang IKN. Apakah ini pelanggaran atau tidak? Undang-Undang IKN adalah pelanggaran kasat mata secara telanjang melanggar pasal 18. Yaitu Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota.
Ini adalah pemerintahan daerah yang dikepalai oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Ini ada di pasal 18. Apa yang terjadi di Undang-Undang IKN? Ibu kota berbentuk otorita. Jadi badan otorita di bawah mana? Dia di bawah ke presiden. Jadi ini bukan daerah, ini bagian dari masuk APBN. Makanya waktu dia membuat anggaran-anggaran itu badan otorita dari APBN. Tapi masuk ke badan otorita. Kepalanya siapa? Kepalanya adalah kepala otorita. Diangkat oleh presiden, bukan dipilih rakyat. Tidak ada DPRD. Ini adalah undang-undang IKN. Apakah kita mau meneruskan begini yang sudah terus, yang sudah kelihatan sekali ini melanggar, tapi kita teruskan. Undang-undang KPK melanggar TAP MPR, yaitu harus independen. Sekarang Dewasnya ditunjuk diangkat oleh Dewas ada tapi harus melapor gitu. Kartu prakerja. Kartu prakerja ini adalah cuman kartu yang numpang lewat. Jadi ada orang PHK dikasih kartu 1,2 juta atau 600.000, lalu kemudian hanya bisa dipakai buat training di platform 7 platform itu. Uangnya masuk ke platform. 1,2 juta uangnya masuk ke platform. Nilai dari prakerja adalah 23 triliun yang sudah keluar. Siapa yang menikmati? Apakah pekerja? Pekerja dapat training yang kadangkala bisa diikuti di YouTube. Free. 23 triliun. Tapi kelihatannya kartu prakerja sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu, kita harus mengevaluasi dari kita punya output kebijakan, yaitu yang dua hal yang tadi yang paling besar. Apakah memajukan kesejahteraan umum? Apakah memberi keadilan sosial? Nah, di dalam ekonomi politik konstitusional, maka dievaluasi lagi, ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kekuasaan siapa? Bahwa undang-undang ini dibuat, peraturan ini dibuat. Terus, sekarang kita bicara mengenai untuk implementasi kebijakan, ya tadi itu ada kebijakan yang masih berjalan undang-undangnya, tapi sekarang kita melihat yang lagi aktual, yaitu koperasi. Koperasi Desa Merah Putih. Apa sih koperasi Desa Merah Putih? Kita menggunakan pasal 33. Seolah-olah justifikasinya adalah pasal 33, koperasi adalah konstitusional. Seolah-olah yang lain itu tidak konstitusional. Seharusnya Indonesia tidak menempatkan itu. Semuanya konstitusional. Ada CV, ada PP, ada apa? BUMN dan sebagainya. BUMN pun sebetulnya dalam bentuk PT dan itu semuanya di dalam naungan konstitusi. Konstitusi secara mungkin tidak tegas, tetapi dia mengatakan bahwa di sini adalah usaha bersama kekeluargaan yang interpretasinya adalah koperasi. Sewaktu Undang-Undang Dasar 1945 asli, memang ada satu kalimat yang mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang cocok, yang tadi gotong royong, kekeluargaan dan sebagainya, yang cocok. Itu ada gitu. Tapi kemudian itu sudah dihilangkan lagi di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Pertanyaannya adalah, perorangan itu sah atau tidak? Usaha perorangan sah. Usaha ini. Jadi untuk memenuhi konstitusi ini, jadi seolah-olah koperasi itu dibentuk bahwa pemerintah sudah menjalankan fungsi konstitusionalnya. Ini yang mau dicapai. Tapi kita lihat lebih dalam.
Kita lihat lebih dalam. Modal koperasi dari mana? Modal koperasi, ya kita tahu bahwa dia membangun gerai, membangun gudang, itu adalah dari pinjaman. Pinjaman dari bank-bank negara yang tergabung dari Himbara. Maksimum 3 miliar. Mereka diberikan pinjaman untuk membangun. Padahal koperasi yang benar itu tidak begitu boleh mereka membuat pinjaman, ya, tetapi tidak sebagai modal. Modal adalah iuran anggota. Lalu apa? Pinjaman itu dijamin oleh dana desa. Jadi dijamin. Kalau tidak bayar, itu melalui dana DAU dan DBH. Jadi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kalau koperasi tidak bisa bayar cicilannya, apa yang terjadi? Maksimum 30% dari DAU DBH itu dimasukkan ke dalam rekening pembayaran. Jadi dia yang menanggung. Dana desa yang menanggung ini. Jadi soal koperasi dalam pengertian pasal 33 adalah usaha bersama yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya. Bukan oleh negara atau pemerintah daerah. Nah, kalau asetnya dijamin oleh APBN dalam tanda dana desa adalah APBN, DAU, DBH, secara substansi koperasi lebih mendekat kepada BUMN. Jadi jangan sampai membuat koperasi ini hanya baju, tetapi luarnya adalah koperasi, baju luarnya adalah koperasi, tapi instrumennya semua instrumen negara. Nah, modal koperasi dipinjam tadi sudah ada, kita lihat desa itu, lalu kemudian sudah diakui bahwa mekanisme intercept DAU telah diakui oleh OJK sebagai mekanisme penjaminan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara, APBN tidak boleh menjamin pinjaman pihak lain. Tidak boleh menjamin. Apalagi pihak swasta. Koperasi adalah swasta. Nah, di sini juga bahwa kita lihat gotong royong dalam pasal 33 adalah gotong royong anggota yang bersepakat di dalam koperasi. Yaitu yang dalam hal ini koperasi merah putih. Yang terjadi adalah di sini gotong royong yang dipaksakan kepada masyarakat desa. Karena desa yang menanggung. Jadi dipaksakan kepada masyarakat desa untuk menanggung risiko mereka tanpa mereka menjadi pemilik atau pengendali usahanya. Tapi kalau Bapak mereka yang menanggung dana desa. Kalau dana desa yang dikeluarkan untuk menanggung cicilannya, maka kesejahteraan di desa akan berkurang. Ini yang mereka yang menanggung. Ini. Kemudian, Koperasi Desa Merah Putih dengan mekanismenya yang tadi saya ungkapkan, itu sebetulnya melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang lainnya. CV, pelaku usaha UMKM. Kenapa mereka tidak diberikan pinjaman 6% untuk memperbesar usahanya? Apa mereka bedanya dengan koperasi? Mereka adalah badan usaha rakyat kecil. Saya ada kenalan satu koperasi di Sumatera, mau minjam duit, ada jaminan, ada bisnis yang sudah berjalan, sudah setahun lebih ini tidak keluar pinjaman. Nah, yang kedua adalah, ini baru mau disahkan 1 Juni ini. Sudah katanya untuk dimonitor, lalu kemudian diundur menjadi 1 September, dan kelihatannya dimundurin lagi menjadi 1 Januari 2027 implementasinya, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana ekspor dari batubara, sawit, ferronikel, itu ferroalloy, itu diwajibkan melalui satu pintu Danantara. Lalu kita lihat, tujuannya adalah ini saya menyuruh di sini adalah ini kebijakan diskriminatif dan
inkonstitusional. Sorry, saya nggak pakai berpotensi itu, Pak Dian. Jadi mestinya berpotensi inkonstitusional. Ya, jadi saya koreksi dengan ucapan saya ini. Jadi kita lihat, kalau tujuannya konstitusional, ya dianggap bahwa ini adalah pasal 33, maka dikuasai oleh negara, dianggapnya bahwa batu bara, sawit, dan sebagainya, itu harus ekspor melalui batu bara. Lalu bagaimana dengan komoditas sejenis lainnya? Yaitu bagaimana dengan emas? Ya, bagaimana dengan produk perkebunan lainnya? Ini terjadi diskriminatif. Kebijakan diskriminatif. Kemudian, mengapa perusahaan Amerika Serikat dibebaskan dari kewajiban ini? Apakah kita berdaulat? Nah, itu kan yang tadi, alinea nomor 2. Berdaulat. Apakah produk perkebunan masuk kategori barang pasal 33 ayat 3? Apakah perkebunan masuk? Bagaimana dengan perkebunan kopi dan sebagainya? Karena apa? Karena perkebunan adalah bukan bumi yang terkandung di dalamnya, seperti mineral, seperti minyak. Perkebunan adalah ditumbuhkan. Kenapa harus diatur juga dengan itu? Ini juga melanggar, makanya saya bilang inkonstitusional. Inkonstitusionalnya dalam arti ini. Lalu apa? Kalau alasannya, salah satu alasan berlakukan ini adalah under invoicing, transfer pricing. Kan kita sudah ada mekanismenya, kenapa tidak ditindak? Kenapa mesti berbelit-belit? Jangan-jangan ini hanya sebagai rente ekonomi untuk mendapatkan ekspor. Untuk mengisi APBN yang sedang susah. Nah, kalau itu ini bukan begini caranya gitu. Bukan cara yang kita untuk menguatkan kita punya fiskal, tetapi dengan cara-cara pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Gitu. Kita harus dudukkan perkaranya. Jadi tujuan konstitusional seharusnya diterapkan di hulu. Jangan diberi izin dong. Jangan diberi konsesi tambang kepada swasta kalau dianggap itu inkonstitusional. Kuasain aja melalui BUMN. Dan ini saya sudah usulkan sejak lama. Bahwa kalau pasal 33 adalah dikuasai negara, itu hanya stop di situ. Tapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak pernah disentuh. Kalau kita bicara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak ada cara lain yaitu harus dikuasai dan dimiliki oleh negara. Kalau sebesar-besar. Harus dimiliki oleh negara. Kalau kita benar-benar mau menerapkan pasal 33 murni. Nah, sedikit mengenai kebijakan luar negeri, Pak Dian. Nah, di sini kita lihat bahwa maka penjajahan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di sini saya cuma bertanya, Pak Dian, nggak banyak-banyak. Saya cuma bertanya, yaitu bagaimana dengan praktik penjajahan dan pendudukan di dunia itu harusnya dilarang. Lalu bagaimana dengan sikap politik terhadap Rusia di Ukraina, di mana bahwa terjadi pendudukan di Crimea, di Donetsk dan Luhansk dan sebagainya. Ada pendudukan di situ. Dalam terbatas atau apapun, saya nggak tahu. Nah, menurut saya yang saya baca ini adalah pendudukan, Mbak Dian. Gitu. Bagaimana sikap politik kita? Lalu bagaimana sikap politik terhadap Israel di Palestina Gaza? Ini adalah amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang menaungi kita punya Undang-Undang Dasar. Lalu apa arti BOP, Board of Peace? Apakah ikut menjaga ketertiban dunia seperti yang alinea yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar?
atau ikut menjaga ketertiban dunia di daerah pendudukan. Ini kita harus definisikan, makanya kita harus benar-benar menerapkan, mencerna ada seorang yang konstitusional yang bisa memikirkan apa konsekuensi dari kebijakan-kebijakan kita. Lalu kemudian, oh ini yang tadi juga. Oh, satu lagi, ini terakhir, mengenai agreement on reciprocal trade. Apa itu? Apakah benar reciprocal? Kalau reciprocal, itu adalah fair. Tapi ini benar nggak reciprocal? Apa memenuhi unsur reciprocal? Apa makna ART, agreement on reciprocal trade, bagi kedaulatan? Karena banyak hal, apakah kita didikte, apakah mengurangi kedaulatan kita terhadap negara tertentu, apa ART berdampak pada memajukan kesejahteraan umum, atau sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan sebaliknya? Apakah mengurangi, membuat, misalnya, kalau jagung, ya, komoditas jagung dibebaskan dari Amerika, maka petani jagung kita pada mati. Nggak bisa lawan, karena sangat murah sekali. Artinya ini tidak memajukan kesejahteraan umum. Ini malah mematikan petani. Kalau itu sampai terbuka. Mudah-mudahan tidak. Tapi kita lihat apa mencakupnya. Mencakupnya adalah tarif dan kota, larangan pembatasan kuantitatif, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah yang ada di agreement on reciprocal trade. Dan kalau kita lihat, saya cuma baca beberapa aja, yaitu tarif dan kota. Sebagian produk Indonesia, AS memberi tarif reciprocal 0%. Sebagian. Jadi kita jangan senang dulu. Sebagian. Untuk produk lain yang tidak masuk pengecualian, tarif di tambahan reciprocal tidak lebih dari 19% di luar tarif MFN, Most Favored Nation, AS yang berlaku. Jadi tarif efektif bisa lebih dari 19%. Kalau MFN-nya 10%, maka menjadi 29% tarifnya. Lalu larangan pembatasan kuantitatif. Nah, yang ini sudah kondisinya ke kita semua, nggak ke sana lagi gitu. Jadi Indonesia tidak boleh menerapkan atau mempertahankan pembatasan kuantitatif atas impor barang AS, termasuk melalui lisensi impor, program neraca komoditas, atau mekanisme serupa. Misalkan kalau jagung kita bilang kita melalui komoditas, ya, neraca komoditas, dianggap tidak boleh. Kalau mereka mau masuk ke sini harus diberikan. Nah, ini ART ini. Hambatan non tarif tidak boleh. Jadi apapun semuanya kalau dia sudah ada sertifikat internasional, ya, standar industri dan sebagainya, itu harus bisa diterima. Jadi kalau mereka sudah memberikan halal di sertifikat halal di Amerika, itu harus diterima. Pertanian dan akses pasar. Jadi Indonesia memberi akses pasar non-diskriminatif atau preferensial bagi produk pertanian AS. Indikasi geografis, keju dan daging. Ini semuanya adalah kewajiban-kewajiban bagi Indonesia. Nah, ini lagi. Komitmen pembelian Indonesia sampai 33 miliar US dollar sudah ditulis di dalam agreement itu. Indonesia harus mendukung dan memfasilitasi pengaturan komersial impor barang dan jasa dari AS dengan nilai indikatif hingga 33 miliar dengan rincian energi 15 miliar, termasuk LPG 3,5 miliar, minyak mentah 4,5 miliar, dan refined gasoline 7 miliar. Pesawat komersial dan produk jasa aviasi 13,5 miliar, serta komoditas pertanian AS 4,5 miliar. Komitmen impor pertanian AS, jadi ada dan seterusnya, 163 ton kapas, ya, dan sebagainya. Nah, ini kita pertanyakan, apakah ini melanggar konstitusi? Nah, kalau kita mau menguji itu melanggar konstitusi apa tidak cukup di Undang-Undang Dasar 45
karena itu tidak tercakup. Karena di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada kata-kata yang bilang harus memajukan bangsa. Kesejahteraan umum. Tidak ada kata-kata yang keadilan sosial. Di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada. Yang ada di pembukaan. Dan di Pancasila keadilan sosialnya. Saya rasa begitu, Pak Pipit. Terima kasih. Terima kasih Pak Antoni Budiawan yang sudah demikian rinci menjelaskan berbagai kesenjangan antara kebijakan pemerintah Indonesia dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu kan kira-kira ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin juga termasuk yang online. Kenapa? Ya, silahkan untuk bertanya. Nanti Pak Adian juga mungkin nanti akan, tadi belum disinggung tentang Pangkalan Kertajati itu Pak Adian. Pangkalan Kertajati, nah itu apa melanggar itu tidak kaitannya dengan juga. Nanti kita ingin tahu, bukan menuduh ya, bukan menuduh kita, tapi ingin tahu dari ahlinya, dari Pak Dian, dari Pak Antoni tentang itu, karena agak aneh juga gitu ngedengarnya gitu sebagai orang awam saya ya. Baik, silakan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian untuk bertanya. Ada yang di sini ya? Boleh, Bu, mangga Bu. Masyarakat awam. Selamat siang Bapak. Setelah saya mendengarkan, sebenarnya negara kita tuh udah sebegitu bobroknya ya Pak ya. Karena jujur saya sendiri sebagai yang udah setua ini, itu apa ya, tentang undang-undang terus segala macam yang ayat 33 itu udah agak lupa juga sih Pak. Apalagi mungkin anak-anak zaman sekarang ya Pak ya, yang memang pendidikannya nggak ditekankan seperti kayak zaman dulu gitu, PMP apa segala macam. Terus apa sih Pak yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam gitu Pak dengan keadaan seperti ini gitu, biar kita bisa membantu ya, mungkin di lingkungan keluarga kita dulu ya Pak ya, dengan mendidik anak-anak kita atau apa namanya, mengajarkan tentang yang dulu kita pernah diajarkan di sekolah tentang pendidikan moral Pancasila dan sebagainya gitu, atau itu pelajaran yang mengenai koperasi dan sebagainya gitu. Kadang kita bingung sebagai masyarakat awam tuh kita harus gimana gitu Pak, biar ikut memperbaiki keadaan negara ini. Mungkin Bapak ada saran gimana caranya buat kita masyarakat awam biar bisa berkontribusi membenahi negara ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan berikutnya lagi pertanyaan. Silakan disebutkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan dari Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia. Tadi kita semua sudah mendengar penjelasan dari Pak Dian, termasuk Pak ekonom Pak Antoni Budiawan. Jika kita bicara Pancasila, artinya ini kan warisan yang tak selesai ya Pak. Artinya kerja dan kerja terus begitu Pak. Ada beberapa kasus tadi yang dijelaskan terkait ada semacam perampasan ruang aset yang di dalamnya ada aturan undang-undang yang mungkin bertabrakan dengan hukum yang lain begitu ya Pak. Tadi Bapak juga Pak Budiawan bilang ada undang-undang yang melanggar undang-undang begitu ya Pak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu turunannya itu yang melanggar di atasnya gitu Pak. Nah, yang sejauh ini yang kita lihat ini kan banyak kasus terjadi yang mungkin telah terjadi perampasan ruang aset begitu Pak. Termasuk tadi di dalamnya ada hukum negara yang mungkin bertabrakan dengan hukum adat gitu. Nah ini bagaimana Pak
minta dijelaskan. Artinya mungkin ada hukum Islam mungkin yang mungkin menengahi dari di antara hukum-hukum yang bertabrakan itu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya cukup. Silahkan kita batasi sampai 5 penanya ya. Ini Yang belakang dulu ya. yang ketiga ya. Silahkan. Yang online ya. Oke, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Bambang dari Umum. Saya mau tanya nih, kehadiran negara di mana? Karena dulu kan nggak punya master plan untuk seperti dulu, misalnya ada Repelita, dulu kan ada Repelita rencana pembangunan 5 tahun. Terus sekarang kayaknya nggak ada ya. Terus sepertinya hanya diserahkan ke partai pemenang, misalnya aturan-aturan yang ada tuh berdasarkan suka-suka mereka aja gitu. Terima kasih. Silakan berikutnya. Satu lagi. Ya. Selamat pagi Pak Didit dan pembicara lainnya. Pagi ya. Izin jadi kalau kita lihat sebenarnya kan Pancasila itu secara ideologis kan campur ya Pak. Misalnya yang pertama ada unsur teokrasinya, yang kedua ada unsur kesejahteraannya, ada unsur sosialismenya, ada unsur humanity-nya dan lain-lain. Ada campuran ideologis itu. Padahal kalau kita bicara tentang orientasi satu kebijakan luar negeri atau kebijakan ekonomi kan nggak bisa dipungkiri kalau kita campur-campur ideologinya atau campur-campur orientasinya, tentunya output yang kita harapkan juga sangat berbeda gitu. Misalnya secara teokratik orientasinya apa dan secara humanity pasti punya perbedaan yang sangat signifikan gitu. Jadi kira-kira sebenarnya kalau kita bicara tentang struktur ekonomi kita, terutama di Kabinet Merah Putih ini, apa kecenderungan kita, kira-kira ideologi atau saripati Pancasila apa yang sedang berkembang secara signifikan. Nah yang kedua, hari ini tuh kelihatannya negara atau Kabinet Merah Putih sangat gencar mempersempit ruang ICOR kita ya Pak. Jadi karena kita ICOR-nya di angka 6,5 hari ini, dibanding negara lain di Asia Tenggara kan kita banyak evaluasi karena negara lain di Asia Tenggara masih lebih rendah dibanding itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya kalau kita menargetkan ICOR tinggi kan berarti pertumbuhannya yang harus tinggi. Sedangkan ruang struktur ekonomi kita itu masih sangat sempit, ruang struktur yang bisa berkembang. Nah, kira-kira langkah yang paling signifikan untuk mempercepat atau mempersempit mengurangi poin skor ICOR kita apa, dan apakah bila kita penetrasi ruang ICOR kita atau merendahkan ruang ICOR kita, apakah itu akan berimplikasi atau berdampak kepada masyarakat kecil atau struktur ekonomi yang untuk pemerataan. Terima kasih. Satu lagi Pak. Ya. Ada dari online ya? Dari online Belum ada nih dari online. Belum ada. satu lagi ada foto itu. Kalau ada deh, tidak ada ya hadirin. Kang Pipit, rasanya salah. Pertanyaannya sebagian besar ke yang di sana. Nanti saya nambahin, tapi ada poinnya. Ya. Okay. Iya, ini saya dari belakang dulu ya, karena yang dari belakang yang paling diingat. Ya pertama adalah ICOR. Ya ICOR ini kan hanya cerminan. Ini adalah metrik yang dihasilkan oleh perkembangan dari industri itu. Jadi ICOR tinggi artinya produktivitas kita rendah. Dan ini sebetulnya saya lagi ini sudah juga kemukakan sewaktu menjadi pembicara di Paramadina juga. Ini sekarang dari tahun 2000-an, 2004 lah. Ini kita terjadi deindustrialisasi. Jadi sektor manufaktur kita kontribusinya dari 30%, sekarang ini menjadi sekitar cuman di bawah 19%, antara 18 sama 19%.
penurunan ini memberikan efek kepada produktivitas dan tenaga kerja banyak berpindah ke sektor informal. Sektor informal adalah sektor dengan produktivitas rendah, yaitu sektor informal kemana misalnya driver online. Lalu apa kita lihat sekarang mulai banyak transportasi online, Lalamove dan sebagainya. Itu mereka itu tidak terintegrasi dengan global supply chain. Dia punya produktivitas rendah, dia punya upah menjadi rendah. Bayangkan kita sewaktu tahun 2014 ekspor Indonesia itu ekspor Vietnam itu sekitar cuma 0,6% atau 60% dari Indonesia. Tapi begitu 2023 ekspor Vietnam sudah menjadi 160% dari Indonesia. Nah, kita ketinggalan karena apa? Dia membangun industri, kita terjadi deindustrialisasi. Gitu. Jadi ini cerminan ICOR kita. Jadi maka itu kemiskinan menurut garis kemiskinan International World Bank untuk negara menengah atas, Indonesia masuk, Vietnam baru masuk tahun lalu, sebelumnya dia masih belum masuk, belum 4.000-an, sekarang udah dia hampir sama dengan Indonesia. Tingkat kemiskinan kita menurut kriteria Bank Dunia ada 68,3% dari penduduk 194 juta orang. Di Vietnam dalam persentase kurang dari 20%. Itu yang menyebabkan produktivitas membuat pendapatan real dari pekerja meningkat. Nah, ini masalah kita. Jadi masalah kita yang sekarang ada ini adalah akar masalahnya adalah deindustrialisasi. Di mana? Dari 2004 kita itu membuat pembangunan ekonomi berdasarkan komoditas yang dikuasai segelintir orang. Ekspor komoditas kita, misalkan batu bara saja, ini grafiknya begini. Besar sekali diberikan konsesi. Yang milikin berapa? Cuma segelintir orang. Mungkin bagi yang melihat film apa namanya Pesta Babi itu, melihat ada satu orang yang menguasai yang di Merauke itu. Hampir 99% dia menguasai itu. Ya ada 20 perusahaan tapi semuanya dimiliki oleh satu perusahaan gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi kita sawit dan sebagainya itu setelah komoditas setelah reformasi ini. Jadi ini kita terjadi deindustrialisasi, deindustrialisasi menyebabkan upah menjadi lebih rendah, pendapatan real beberapa ini tidak naik gitu. Dan kita punya kebijakan fiskal tidak bisa melakukan redistribusi pendapatan sehingga tidak efektif membuat pengentasan menurunkan tingkat kemiskinan. Kabinet Merah Putih, apakah itu Pancasila bagaimana penerapannya? Tadi begini, tadi dikatakan bahwa karena kita tidak ada GBHN, maka kelihatannya sporadis. Tapi sewaktu ini kalau kita lihat, kita perhatikan, presiden-presiden yang lain itu ada sebetulnya perencanaan 5 tahun ada gitu. Ya itu misalnya zaman SBY aja lah ya, kita mulai Pilpres ini zaman SBY kan ya, yang langsung itu dari 2004, yaitu mereka ada pro growth, pro poor, tapi kemiskinan tetap tinggi kan gitu, tidak berjalan. Nah, masalahnya tidak ada pertanggungjawabannya di depan MPR. Apakah MPR bisa mengevaluasi apa tidak pencapaian kampanye mereka? Dan saya bicara memberikan masukan di MPR, yaitu apakah GBHN masih harus diaktifkan lagi atau tidak? Saya bilang tidak bisa.